Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nurmita dengan NIM D02203226, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua Nurul Sulfiana dengan NIM D02203006. Kemudian yang ketiga Hendra dengan NIM D02203222. Kemudian Muhammad Taslim dengan NIM D022021. Kemudian Nasri dengan NIM D02200324. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Data, yaitu tentang metode untuk mendeteksi error, yang dimana materi ini adalah materi lanjutan. Adapun metode yang akan dijelaskan yaitu CRC, yaitu Cyclic Redundancy Check dan Checksum. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu CRC atau Cyclic Redundancy Check, serta apa saja kelebihan dan kekurangan CRC. Pertama, CRC merupakan metode yang paling sering dilaksanakan. Cara kerja CRC adalah, misal diketahui sebuah kabit, sebuah pesan, transmitter menghasilkan sebuah urutan dalam kurun N ke K bit yang disebut sebagai frame check sequence atau FCS. Frame ini merupakan frame yang berisi banyaknya bit, di mana banyaknya bit tersebut habis dibagi oleh beberapa angka yang telah ditentukan. Kemudian receiver membagi frame yang masuk dengan angka tersebut. Jika tidak ada sisa pembagian, maka dapat diasumsikan tidak ada error yang terjadi. Kemudian kelebihan dan kekurangan CRC. Kelebihan yang pertama yaitu pengiriman data berkecepatan tinggi dapat terjadi secara lancar. Lalu kelebihan yang kedua, kehandalan sistem 99%. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu mampu mendeteksi bars error. Ada pula kekurangan dalam CRC. Pertama, sulit dalam melakukan realisasi rangkaian. Kemudian sulit dalam melakukan analisis perhitungan dan perancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NIM D02200322. Di sini saya akan melanjutkan. Kemudian kita masuk pada gambar CRC, yang dimana ini adalah gambar proses pengiriman data. Pertama kita masuk pada data, kemudian divisor, kemudian CRC, kemudian masuk ke data dan CRC, yang kemudian melakukan proses pengiriman ke data divisor reminder. Pada reminder inilah terjadi pilihan. Apabila dia bersisa 0, maka akan accept atau diterima atau tidak error. Tetapi jika dia tidak bersisa 0, maka akan di reject atau ditolak. Kemudian kita masuk pada check-in errornya. Contohnya, misal T adalah deretan bit yang diterima
bagi T dengan G. Asumsi, jika dia sisanya 0, maka asumsi tidak ada error. Tetapi jika sisa tidak 0, maka terjadi error. Contoh, kirim T sama dengan 11 01 01 011. Terima T sama dengan 11 01 01 011. Cara perhitungan atau deteksi error. Di sini terdapat nilai atau bit yang akan dikirimkan, yaitu 11 01 01 011. Di sini juga terdapat nilai yang akan dijumlahkan, yaitu 1001. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 010000. Di sini 0 yang ada di depannya sudah tidak bernilai atau sudah tak dibutuhkan, makanya kita hapus. Dan kemudian nilai yang sudah didapat ini kita jumlahkan lagi dengan nilai 1001 yang menghasilkan nilai 0001101. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 1001 yang hasilnya 01001. Kemudian dijumlahkan lagi 1001 dan menghasilkan 0000000. Ini berarti dia no error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim, NIM D02220021. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu checksum. Checksum merupakan metode pengecekan data dengan melakukan penjumlahan data dan mengomplemen jumlah tersebut. Hasil komplemen ditambahkan pada data sebagai karakter. Pada receiver dilakukan perbandingan jumlah data. Apabila sama, data tidak error. Kelebihan: implementasi dalam software mudah, memiliki kehandalan sistem sekitar 90%. Kekurangan: tidak dapat mendeteksi unit data yang mengalami kesalahan jika urutannya berantakan. Gambar checksum. Di sini terdapat dua kolom, yaitu sender dan receiver. Pada kolom sender terdapat session 1, session 2, kemudian checksum. Di sini checksumnya bernilai all-os, kemudian session K, kemudian sum. Di sini sum komplement dengan checksum. Kemudian pengirim paket checksum ke kolom receiver. Di kolom receiver ini ada session 1, kemudian session 2. Nah, di sini checksumnya berubah menjadi n bits. Kemudian session K, kemudian masuk sum. Di sini sum komplement dengan result. Nilai resultnya mengatakan if the result is null, keep, otherwise discard, yang artinya yang di bawah ini adalah nilai yang diterima pada pengiriman sender ke receiver. Pada sender T bernilai negatif, dan pada receiver sebaliknya T dia bernilai positif karena terjadi komplement. Perkenalkan, nama saya Nur Sulfiana dengan NIM D02200306. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan deteksi error. Adapun contoh perhitungan errornya, deteksi errornya. Misalkan blok 16 bit berikut ini akan dikirimkan menggunakan checksum 8 bit, yang dimana angkanya yaitu 10 10 1001 00 111 001. Angka-angka ditambahkan menggunakan komplement 1. 10 10 10 1001 ditambah 00 111 001, yang jumlahnya adalah 111 000 10. Checksumnya 000 111101. Checksum ini adalah angka kebalikan dari angka yang sudah ditetapkan dari hasil penjumlahan. Jadi pola yang dikirimkan adalah 10 10 001 ditambah 00 111 001, yang dimana hasilnya 00 111 01. Kemudian berikutnya masuk pada contoh selanjutnya,
yang diambil dari hasil sebelumnya. Sekarang anggaplah penerima menerima pola yang akan dikirimkan dalam contoh sebelumnya dan tidak ada kesalahan. Angkanya dapat dilihat di atas. Ketika penerima menambahkan 3 bagian ini akan mendapatkan semua 1 setelah melengkapi semua OS dan menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan. Maka ketiga angka tersebut dijumlahkan dan jumlahnya adalah 1 sebanyak 8 kali dan 0 sebanyak 8 kali. Itulah tadi contoh deteksi error yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.